menjadi negara bebas emisi tentu tantangannya sangat berat. Atau dengan kata lain, bagaimana Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup dalam Kabinet Merah Putih PS08 itu bisa berkontribusi, ya, bisa berkontribusi untuk menurunkan emisi. Jadi langkah pertama kalau Pak Jumhur mau mainkan ini mendapatkan dukungan publik, spill aja, buka aja siapa yang mengusulkan persetujuan lingkungan yang ratusan itu. Biar kampus periksa, publik baca, kita minta informasinya secara terbuka, apalagi ini sekarang rezim keterbukaan informasi publik. Ya, saya tidak ragu kalau Pak Jumhur itu tidak berani karena latar belakang tokoh buruh, dan di dalam selama menjalankan sebagai seorang aktivis, kita sudah tahu ya punya idealisme yang sangat kuat. Tentu saja beliau akan membawa harapan ya bagi rakyat Indonesia, sekaligus juga apa yang kemarin diperjuangkan oleh kami untuk membentuk paradigma baru ya tentang membangun Indonesia. Saya kira inilah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kami itu punya komitmen yang sangat kuat. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Just Talk, Justice Talk Show, bincang-bincang keadilan seputar keadilan politik, ekonomi, pendidikan, dan tentu saja budaya. Belakangan ini, isu soal lingkungan kembali mencuat, terutama sejak Presiden Prabowo mengumumkan kepada publik bahwa dirinya bertekad akan kembali membangun ekonomi Indonesia berbasis sumber daya alam. Prodi Doktoral Ilmu Politik baru saja menggelar seri seminar di Universitas Nasional yang mengangkat soal arah kebijakan Presiden Prabowo menanggulangi kerusakan lingkungan hidup. Diskusi kritis ini juga dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat dan sejumlah narasumber. Di antara para narasumber itu sengaja kita undang pada hari ini ada Bang Kaban, mantan Menteri Kehutanan yang juga seorang politisi senior, dan pakar konstitusi lingkungan, founder Masyarakat Konstitusi Indonesia Muhammad Joni SMH, dan tentu saja yang punya hajat Ketua Prodi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional Asosiat Profesor TB Masya Jafar. Sebelum kita menggali, saya ingin ceritakan bahwa kehadiran Muhammad Jumhur Hidayat ada hal yang cukup menarik. Pertama, Muhammad Jumhur Hidayat adalah alumni Universitas Nasional, dan kehadirannya di Menara UNAS Ragunan kemarin itu kali pertama Jumhur sebagai Menteri Lingkungan Hidup hadir dalam undangan yang digelar oleh kampus. Kemudian Jumhur mengungkapkan ada soal dilema yang dia hadapi karena sejumlah izin berusaha mulai dari industri kehutanan, pertanian, perkebunan, pertambangan terutama, saat ini hampir ratusan permohonan izin menumpuk di meja beliau, dan beliau merasa dilema karena juga menemukan benturan antara kepentingan investasi dan kepentingan lingkungan. Karena itu kita ingin mendalami, karena salah satu hal yang mencuat itu adalah soal apa aksi yang harus dilakukan pemerintah
untuk menanggulangi kerusakan lingkungan? Apakah soal arahnya yang belum jelas? Atau soal langkah-langkah keberanian karena beririsan dengan kepentingan dunia usaha, kepentingan investor, kepentingan para oligarki? Kita ingin sebelum ke Bang Joni, kita ingin ke Prof. TB dulu. Prof, sebenarnya studi kritis yang dilakukan dalam seminar politik ini arahnya ingin seperti apa gitu? Apakah akan mengkritisi arah kebijakan pemerintah atau ada hal yang ingin disuarakan oleh pihak akademisi ke soal kebijakan pengelolaan lingkungan? Ya, terima kasih Bung Hadi, Pak Dr. M. Skaban, Pak Muhammad Juni. Yang pertama saya jawab bahwa apa pertimbangannya, tentu ini dari perspektif politik ya. Sebenarnya kehancuran lingkungan itu lebih banyak kontribusinya pada kebijakan. Ya, kalau bicara soal izin itu pasti terkait dengan soal kebijakan. Soal kebijakan itu punya konflik kepentingan yang sangat kuat sekali ya. Karena lingkungan, apakah itu nanti di sektor kehutanan atau perkebunan ya dan kawasan lainnya, itu secara instan nilai ekonomi itu sangat mudah, cepat, instan ya. Jadi sumber pendapatan, nilai ekonomi yang paling mudah itu kan itu. Nah, jadi sudah ada juga yang meneliti ada korelasi misalkan kerusakan lingkungan di daerah itu ada satu pertukaran nilai ekonomi dengan pemegang authority ya, transaksional. Transaksi antara pemerintah dan swasta, pengusaha ya, itu apa dalam rangka kontestasi pemilu kada, kemudian juga masuknya investasi asing ya, itu sebagai alasan untuk meningkatkan income ke daerah dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan juga kebijakan-kebijakan pusat itu dia bisa membypass ya, walaupun di setiap daerah juga ada kewenangan itu, tapi dia juga bisa bypass. Kalau pusat sudah kasih izin ya sudah. Artinya sekali lagi, kenapa ini kita angkat? Karena kerusakan lingkungan ini kontribusi kebijakan atau konflik interest politiknya itu tinggi sekali, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat isu lingkungan ini sudah menjadi isu ya global, nasional maupun lokal, regional. Dan isu lingkungan itu dia berimplikasi sangat luas dan pada akhirnya cost yang harus tanggung tidak hanya pemerintah, tapi ujungnya adalah kepentingan masyarakat. Masyarakat itu hidup sangat ditentukan oleh lingkungan, sumber daya bersih, mata pencarian segala macam ya. Jadi ini kerusakan ini akibat banjir dan seterusnya, kita udah bisa lihat kemarin itu adalah satu kerusakan lingkungan. Dan yang lucunya, ketika musibah banjir bandang itu tidak lama, ada 26 izin yang kemudian dikasih lagi ya. Itu di Aceh, saya dapat informasi. Kita geleng-geleng kepala. Nah, itu contoh. Jadi betapa kebijakan ya, politik kebijakan pemerintah itu dia sangat memberikan kontribusi pada kerusakan. Juga sekaligus akan disorot bagaimana merehabilitasi kembali sehingga kerusakan itu bisa normal ya. Dulu kalau Pak Kaban waktu jadi Menteri Kehutanan lebih tahu ya, antara kerusakan dan upaya itu kan kadang-kadang nggak seimbang ya. Kemudian yang ketiga juga sekaligus memberikan pemahaman paradigma baru ya, politik itu tidak seputar parlemen, partai, tidak lagi. Jadi politik itu sebenarnya juga mempelajari menyangkut hajat hidup orang banyak, itu termasuk kajian politik itu. Jadi sehingga kajian politik ini dia mempertemukan berbagai disiplin ilmu. Nah itu
kita bisa lihat dengan apa yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup kemarin, Pak Jumhur. Tempat saya ini adalah ya semacam crossing semua sektor ada di situ. Dan dia jadi pintu gerbang, ya? Ya, dia jadi pintu gerbang, itu menandakan bahwa ini kaitannya sudah, kalau dalam pendekatan saintifik ini sudah lintas ilmu pengetahuan. Jadi sekaligus untuk memperkaya pendekatan ilmu politik dalam memecahkan persoalan satu, begitu juga coba mengkritisi ya kerusakan lingkungan itu tidak hanya pada soal teknik lingkungan dan seterusnya, tapi soal hulunya ini ya, supaya melek juga. Jadi kalau kita lihat akibat kerusakan lingkungan itu kan kontribusi dari masyarakat yang katakan kan kecil sekali. Justru kerusakan itu yang pertama adalah masuknya industri-industri besar yang tidak bisa dikontrol. Kemudian juga ada motivasi konflik kepentingan, ya, bahkan kalau kita lihat juga itu bagian dari apa yang kita sebut sebagai political corruption, penggunaan kewenangan, ya, yang memiliki motif transaksional. Jadi itu sudah menjadi jual beli kewenangan. Saya kira itu tiga itu kemudian kita adakan seminar itu, saya kira itu. Baik, Prof, ada yang ingin saya konfirmasi ini sebelum ke Bang Joni nanti. Maka Ban, Presiden Prabowo mengumumkan ke publik dia bertekad ingin membangun kekuatan ekonomi kita berbasis sumber daya alam. Apakah ini juga termasuk sinyal akan bertambah banyak lagi kerusakan yang akan terjadi, kerusakan alam kita, kerusakan lingkungan kita? Karena Anda mengatakan bahwa di periode Anda saat jadi Menteri Kehutanan saja ada paling tidak sampai sekarang ini ada 20 juta hektar yang kawasan hutan itu hilang. Kita tidak menyebutnya apakah itu rusak, apakah itu, tapi yang jelas menurut datanya seperti yang Anda sampaikan itu sudah berkurang. Apakah kebijakan Pak Prabowo ini akan justru memperparah luasan hutan misalnya? Ya, terima kasih Bung Adi, Pak Profesor, dan Pak Joni. Ketika kita bicara tentang masalah pemanfaatan sumber daya alam, di situ kan berarti ada konotasi eksploitasi. Nah, eksploitasi ini itu dia berkonotasi, ya, mengganggu sistem, merusak sistem lingkungan, dan kemudian hilangnya keseimbangan. Jadi ketika kita mengatakan bahwa akan memanfaatkan, ya, sumber daya alam itu, maka bagaimana meminimais, ya, bagaimana mengurangi sekecil apapun, ya, dampak atau polusi atau limbah atau externality negatif. Nah, dampaknya pasti ada ya, soal bisa minimalisir atau tidak. Jadi makanya karena semua aktivitas yang sifatnya mengeksploitasi sumber daya alam, di situ ada externality negatif. Nah, pertanyaannya adalah ketika mengatakan akan memperluas, nah, disinilah perlu ada pertimbangan yang betul-betul saintifik. Ketika kita bicara lingkungan, itu harus bicara ilmu yang sesungguhnya. Gitu. Kita bagaimana memanfaatkan sumber daya, ya, tapi tidak menimbulkan bahaya yang kita sebut dengan limbah. Ya. Karena tidak ada eksploitasi yang tanpa limbah. Ya.
Tapi bagaimana kemudian ketika mengeksploitasi sumber daya alam itu terformulasi dia menjadi zero waste. Di sini menjadi sebuah tantangan besar. Ya, oleh karena itu bidang lingkungan memang seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pemanfaatan space, ruang, ya, apakah di darat, di laut, di udara dan sebagainya, itu pasti ada persoalan lingkungan. Begitu juga dengan pengolahan seluruh sumber daya itu, di situ juga ada kontribusi, ya, yang kita lihat dampaknya. Nah, paling tidak, ya, sejak revolusi industri, kontribusi pemanasan itu meningkat. Apalagi sekarang, ya, adanya perang yang berkepanjangan yang dilakukan oleh Amerika, ya, bersama-sama Israel, menyerang Iran dan menjatuhkan sudah berapa ribu bom yang dijatuhkan, berapa juta ton, dan bagaimana dampaknya itu? Dampak semua limbah-limbah dan semua reaksi-reaksi kimia itu kontribusinya terhadap terhadap atmosfer. Nah, apakah akan mempercepat? Karena menurut kesepakatan internasional kita tidak boleh, ya, jadi seluruh pemimpin dunia diajak berkomitmen jangan sampai, ya, pemanasan yang ada sekarang ini melebihi, ya, 5 derajat Celcius. Dan apabila ambang batas ini terlewati, ini akan menjadi malapetaka dalam kehidupan dunia kita ini. Nah, sekarang, ketika kita bicara untuk konteks Indonesia, ya, maka, ya, bagaimana manajemen, bagaimana pengelolaan limbah-limbah itu, ya, bagaimana pemanfaatan sumber daya itu yang dia bisa menurunkan emisi, ya, menurunkan emisi global. Karena tadi saya katakan sejak revolusi industri sampai sekarang itu stok akibat gas rumah kaca, ya, di atmosfer itu sudah hampir mencapai 51 billion ton. Dan itu belum tereduksi. Nah, sekarang semakin bertambah penduduk dunia, bagaimana menggunakan semua energi-energi, katakan seperti crude oil. Nah, setiap hari berapa juta barel yang dieksploitasi dan kemudian dibakar, bagaimana kontribusinya terhadap atmosfer. Nah, lalu Indonesia seperti apa? Karena ketika membangun industri-industri pun, membangun perumahan-perumahan pun, itu ada kontribusinya terhadap peningkatan temperatur. Nah, oleh karena itu, ya, kita harus terus mendorong, ya, mendorong para pengambil kebijakan bahwa setiap pemanfaatan sumber daya alam itu harus betul-betul dengan telaahan saintifik, keilmuan yang multidisiplin, agar supaya sekecil apapun dampaknya bisa dieliminasi. Karena persoalan kita sekarang adalah persoalan limbah. Lah, limbah yang paling berat adalah, saya katakan, limbah B3 yang mengotori cara berpikir. Karena semua berpikir bisnis. Nah, bisnis selalu... B3 itu apa? Ya, Pak? B3 itu apa? Bisnis. Bisnis. Karena semua didagangkan. Ya. Ya, semua bisa diperdagangkan di situ. Ya. Coba, jadi para pengambil kebijakan, ya, begitu juga para ahli-ahli ilmu, jangan sampai mereka memperjualbelikan kecerdasan mereka, ya, sehingga dampaknya. Misal, berapa banyak hari ini tambang-tambang emas yang besar-besar membuang limbahnya ke palung-palung laut. Apakah itu sudah pernah diteliti dampaknya? Apakah ada survei sebelumnya? Apakah bisa dipikirkan dampaknya 50-100 tahun ke depan yang itu diterima oleh generasi yang akan datang? Nah, jadi
ketika kita bicara tentang pemanfaatan ini, maka eksploitasi itu harus betul-betul melibatkan para ahli ilmu multidisiplin. Itu mungkin yang seperti diungkapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, bertumpunya surat permohonan izin membuat dia dilema, dan secara terbuka mengatakan dia tidak ingin tanda tangan dia justru memperparah rusaknya. Seharusnya ya logikanya ketika ada permohonan permohonan yang berhubungan dengan lingkungan, itu saya katakan tadi kan harus ada orang-orang yang memiliki disiplin ilmu, dan mereka para pemilik disiplin ilmu itu tidak tercemari oleh limbah B3 itu di cara berpikirnya. Jangan kajiannya juga jadi ditransaksikan. Nah, itulah persoalan. jadi jangan bermain-main dengan alam, gitu loh. Alam ini ketika kita hari ini berbuat sesuatu, jangan lupa dia akan memberikan balasan di hari yang akan datang. Anda mengungkapkan di seminar itu sebagai salah satu narasumber bahwa peraturan-peraturan yang ada sekarang saja itu sebenarnya kalau ditegakkan sudah bisa cukup menjagalah. Tapi Anda justru mengatakan soal keberanian menegakkan aturan itu juga problem juga. Ya, itu tadi karena ada limbah B3 tadi. Ya. Jadi limbah B3 ini beracun kan? Ya, siapa yang bisa kebal dengan racun bisnis, dengan perhitungan-perhitungan angka-angka, ya, sehingga ketika ada usulan, ya, kalau memang tidak layak, kalau memang berdampak terhadap lingkungan, harusnya rekomendasinya adalah tidak layak. Nah, pertanyaannya, dari 100 permohonan, ya, berapa yang berani menolak bahwasanya itu tidak layak? Contoh, ketika Joko Widodo membangun IKN, ada nggak studi kelayakannya? Ada nggak studi kelayakannya? Nah, studi kelayakan kan multi. Atau kasus di Taman Nasional Raja Ampat misalnya. Nah, begitu juga kasus Raja Ampat. Ya udah jelas itu taman nasional. Udah jelas misalnya itu kawasan-kawasan hutan lindung. Ya. Atau misalnya para penambang-penambang tanpa izin. Kan banyak penambang-penambang tanpa izin. Nah, padahal orang pergi ke kawasan untuk penambang tambang-tambang tanpa izin itu melewati kantor Kapolsek, melewati kantor Kapolres, melewati kantor Koramil, ya, dan itu terjadi berbulan-bulan. Kok bisa? Ya, kok bisa? Dan itu jelas-jelas tidak ada studinya. Tapi kok itu bisa berkelanjutan? Nah, ini kan pertanyaan. Ya mungkin sudah teracuni oleh limbah B3 tadi. Nah, disitulah persoalan saya katakan. Jadi, limbah B3 itu limbah berat yang beracun gitu. Tapi kalau limbah B3 itu sudah masuk di dalam mindset orang, ya, maka semua rekomendasinya. Nah, oleh karena itu, Menteri Lingkungan tidak perlu ada kekhawatiran. Karena di situ sudah ada pertimbangan para ahli. Tapi nanti malah multidisiplin. Kita mengenal Jumhur ini punya integritas, dan kita yakinlah seperti yang disampaikan, dan jujur dia mengakui ya ada dilema. Tapi kalau itu dia lakukan, menolak memberikan izin misalnya, malah dia akan dianggap menghalangi investasi. Tidak. Jadi seperti sekarang misalnya, berapa banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak, ya, beroperasi, ya, tidak mempertimbangkan aspek kedisiplinan. Nah, wajarnya itu kan sudah melanggar lingkungan. Paling tidak aspek ekonominya, aspek eksploitasinya. Nah, dari sekian banyak kawasan-kawasan yang dikatakan tambang, kemudian juga kawasan-kawasan hutan yang dieksploitasi untuk non-kehutanan, pertanyaannya, berapa pengusaha-pengusaha yang dipenjarakan? Kan nggak ada. Kan nggak ada. Harusnya kalau dia ada penambangan liar, maka otomatis pemerintah umumkan tutup, tangkap, adili, sita. Begitu juga misalnya yang berhubungan dengan pelanggaran lingkungan. Jadi Menteri Lingkungan nggak perlu khawatir, karena yang penting ketika permohonan itu sudah sampai di ada
ada tim konsultan yang multidisiplin ilmu, mereka harus bertanggung jawab. Gitu loh. Sepanjang konsultannya tidak teracuni limbah Limbah B3 tadi, gitu. Kuncinya ini soal berani melawan apa tidak. Bang Joni, apakah ini seperti yang Anda sampaikan, maksudnya bukan sekedar soal arah, tapi kita harus mulai meloncat ke istilah Anda, environment brief. Itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, karena situasinya udah parah gitu kan. Pilihannya bukan lagi dilema. Saya kira itu nggak dilema. Masa kita mendilemakan antara nyawa bumi dengan bisnis yang bertriliun-triliun ya. Memang Abah Hadi mau ditukar 1 triliun nyawanya dengan uang gitu kan? Tentu tidak kan. Jadi hemat saya Pak Jumhur itu sebenarnya tidak tepat menggunakan istilah dilema. Itu bukan dilema. Justru adalah pilihan untuk menjaga amanah konstitusi. Disitulah kepentingan kita untuk menyampaikan, kalau saya sih sebenarnya untuk menagih, karena pada hari pertama atau hari ke-0 beliau dilantik, koleganya mengatakan Jumhur akan melawan oligarki lingkungan dan kawan-kawannya. Halo, apa kabar itu? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang ada 100 izin yang menunggu tanda tangan, itu kan bisa dibalikkan kembali. Ini nggak cocok nih, balikin lagi ke kehutanan, balikin lagi ke sektoral. Sehingga beliau tidak harus semacam di bawah tekanan, merasa dilema menandatangani persetujuan lingkungan itu, gitu kan. Jadi, kembalikan saja itu kepada prinsip yang paling mendasar, yaitu adalah keselamatan hidup manusia, junto hidup bumi ini, dan hak atas hidup itu adalah hak yang paling utama. Kalau memangnya perlu dukungan publik, saya kira patut juga Pak Jumhur selaku Menteri Lingkungan Hidup ungkap aja 100 pemohon izin itu siapa. Kan ini era keterbukaan informasi publik. Mungkin bukan 100 ya, ratusan. Ratusan ya. Silakan diungkap. Atau saya minta kawan saya nanti uji itu di Komisi Informasi Publik gitu kan. Karena itu kan adalah domain publik. Dan oleh karena itu, maka sebenarnya kalau ini bisa diletakkan pada posisi bahwa keadaan sudah tidak ada pilihan lagi, harus taat kepada lingkungan, kehutanan, dan sumber daya yang harus dijaga. Jadi kalau menyentuh sedikit, kalau Presiden Prabowo akan membangun Indonesia dengan berbasis sumber daya alam, saya kira itu kabar-kabar yang kurang membuat kebaikan bagi lingkungan. Dan tapi sumber daya alam kita memang berlimpah, dan itu juga salah satu peluang ekonomi bangsa. Tapi begini, saya pikir kita perlu mendudukkan Indonesia sebagai sebuah negara yang kaya dengan resources. Ya, kita ini memang secara alam unggul. Ya kan, dalam dunia persaingan yang sifatnya global ini, gitu kan ada yang yang orang mengatakan sifatnya competitive advantages, gitu kan. Nah, Indonesia itu adalah dia natural advantages, gitu. Jadi dia memang unggul dari segi alamnya. Nah, bagaimana keunggulan alam ini bisa memberikan dampak pada kehidupan masyarakat yang sebesar-besar kemakmuran rakyat itu. Nah, tetapi kan di sini memang ada sebuah dilema, atau boleh dikatakan sebuah tantangan bagi pengambil keputusan. Presiden sendiri kan sudah mengumumkan, ya ini saya coba nanti konfirmasi dengan Bung Joni ini. Presiden sudah mengumumkan bahwa kerugian ya oleh pelaku-pelaku bisnis ya dari 10 besar kelompok bisnis itu sudah merugikan negara 15.000 triliun. Coba. Nah, angka 15.000 triliun ini kan angka yang diucapkan oleh presiden. Artinya ini kan betul-betul A1. Nah, pertanyaannya adalah apa sanksi
ya, apa sanksi yang diberikan oleh negara terhadap seluruh perusahaan-perusahaan yang sudah merugikan negara 15.000 triliun itu. Nah, itu dari aspek lingkungannya, paling tidak lingkungan bisnisnya kan sudah tidak benar. Bagaimana negara bisa tercolong, tercuri, ya, terperas, ya, sampai 15.000 triliun. Berapa yang bisa dikembalikan? Lalu apa sanksi kepada pengelola-pengelola itu? Karena udah Presiden sudah umumkan 15.000 triliun oleh sekian belas kelompok bisnis besar. Apa sanksinya untuk mereka? Gitu loh. Kita kan berkomitmen untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, jadi ketika Presiden mengatakan seperti itu, kita kan berharap ini ya kembali ke negara kembalikan untuk rakyat, sehingga tidak ada lagi guru-guru yang bergaji cuman nopek. Nah, jangan sampainya 200, 400. Bagaimana yang 15.000 triliun itu bisa kembali ke negara, katakanlah 30% saja, ya kan? Saya kira gaji dosen, gaji guru-guru TK, segala macam, diberikan kesempatan, kemudian gedung-gedung sekolah yang selama ini seperti negara belum merdeka misalnya kan. Nah, itu kan bisa dibangun, ya. Bagaimana universitas rakyat yang dicita-citakan itu dosennya berapa kesejahteraannya. Nah, jangan sampai akhir masa jabatan kerugian 15.000 triliun itu nanti seperti Jokowi, di kantong saya ada 11.000 gitu loh. Berarti jumlahnya sudah ditambah yang 11.000 sudah 26.000 triliun. 26.000 triliun ya. Ngeri kali ah. Kembali lagi ke soal. Jadi ini untuk mengkonfirmasi saja gitu. Sekaligus ini sebenarnya dalil yang kedua atau basis argumentasi yang kedua, bahwa dengan apa yang disampaikan Bang Kaban, sebenarnya Menteri Lingkungan itu tidak perlu dilema. Karena justru yang ketika tidak ditandatanganinya, yang untung justru rakyat dan negara. Betul. Jadi karena itulah maka ya Pak Jumhur, Menteri Lingkungan Hidup, tentu harus bisa mengerti bahwa konstelasi dan konfigurasi pelaku-pelaku usaha ya dalam bidang yang terkait dengan kewenangannya, lingkungan, sumber daya alam, energi, itu kan boleh dikatakan bukan ujungnya, akhirnya rakyat sebagai penikmat yang mendapatkan baldatun thayyibun wabur dari lingkungan dan sumber daya alam itu terbukti dan terkonfirmasi dengan angka kerugian yang disampaikan. Jadi hemat saya, yang paling mungkin untuk dilakukan oleh Pak Jumhur, kembalikan aja kepada sektor. Selagi Anda tidak jika dia menemukan ini mengancam lingkungan, kembalikan. Ketika ini ada potensi lingkungan, kembalikan. Analisis lagi, kalian periksa lagi lah ini. Gitu kan. Saya teringat KDM soal itu. Dia cabut izin prinsip pembangunan perumahan. Jungto properti. Jadi kayaknya KDM perlu juga sebagai Menteri ad interim kehutanan ini, agar izin-izin yang semestinya dulu tidak lewat, agar Pak Jumhur lebih mudah kerjanya gitu kan. Mana bisa ada raja di situ, Raja Juli maksudnya. Ini kan Anda, ya kan sebagai seorang Melayu kan harus pandai berandai-andai, gitu kan. Karena orang dengan karakter yang kuat, strong, itu yang bisa mendalilkan bahwa ini harus bisa dilakukan, dan itu bisa dilakukan. Jadi kita tidak kekurangan orang kok untuk bisa membuat ini tidak menjadi dilema. Prof, apa kira-kira langkah-langkah para akademisi untuk mendukung atau memperkuat keberanian Menteri Lingkungan Hidup kita? Ya, itu juga bisa dibalik. Itu yang selalu saya katakan. Saya bisa paham pernyataan Menteri LH ini adalah suatu kondisi dilema. Dan kita juga membenarkan apa yang diungkapkan oleh Bung Joni. Sebenarnya tidak perlu ada kata dilema. Tetap authority,
kekuasaan tertinggi itu ada pemerintah. Namanya juga pemerintah. Dia punya kekuasaan itu untuk mengendalikan ya distorsi kerusakan lingkungan ini. Sebenarnya dia punya kekuasaan yang sangat luar biasa. Tetapi kan secara politik kadang-kadang kekuatan formal itu juga tidak efektif. Nah, kalau Pak Jumhur mau menggalang komunikasi dengan NGO, ya kan, dengan perguruan tinggi, dengan lembaga-lembaga lain, dengan tema bahwa tidak ada jalan lain bagi Indonesia adalah menyelamatkan lingkungan. Nah, di selain itu ya, itu kan menumbuhkan partisipasi publik. Semestinya sudah saatnya dibuat lagi aturan main. Jadi tidak mengikut dengan aturan-aturan kan bisa dievaluasi. Mana aturan-aturan yang mendukung menyelamatkan lingkungan atau yang merusak. Itu kan dievaluasi gitu loh. Jadi jangan belum apa-apa, wah ini kondisi dilema. Loh, langkah-langkah untuk menghadapi krisis lingkungan ini belum dilakukan, belum apa-apa terus bilang dilema gitu ya. Kan juga ada istilah dalam kebijakan itu kan bisa moratorium. Jadi dievaluasi secara menyeluruh, mana yang masih taat pada aturan, mana yang sudah kebablasan, mana ini kalau teruskan menghancurkan, ya mengganggu kepentingan masyarakat, rakyat, itu kan bisa dipilih lagi, mengevaluasi lagi gitu loh. Nah, tanpa itu... Mungkin gini, Prof. Bahasa dilema itu kan, ini perlu dipertajam lagi. Kenapa? Karena kan ada kecenderungan ketika perizinan-perizinan itu diberikan oleh lingkungan, nah, setiap tanda tangan itu berisi apa enggak? Nah itu, ya. Jadi ini persoalan isi. Iya. Ya. Jadi satu sisi, ya kita kan tahu Menteri Lingkungan kita yang dipilih oleh PS08 ini kan top, ya. Orang yang memiliki idealisme. Integritas tak dilakukan. Integritasnya tidak diragukan. Nah, tapi karena selama 10 tahun ini proses pemberian perizinan itu kan tanpa studi kelayakan. Nah, ketika beliau duduk, kemudian masuk tinggal tanda tangan, ya kan? Nah, ini ada isinya nggak? Ya. Nah, ada baca-bacanya nggak tuh? Kan itu. Seberapa tahan Menteri Lingkungan Hidup tahan dari godaan ini ya? Saya yakin ya, orang dia bisa menggerakkan buruh berdemonstrasi untuk menuntut haknya. Saya kan lingkungan hidup ini bisa digerakkan juga untuk berdemonstrasi. Ngeri kalau lingkungan hidup udah bergerak. Nah, Ya. Jadi itu Jadi, Pak Prof. ya betul. Jadi Pak Kaban ya. Jadi kalau kehadiran Bung Jumhur sebagai Menteri LH yang kita juga sudah tahu sebagai seorang aktivis ya, saya kira pertanyaannya ketika masuk ke dalam pemerintahan apa yang mau dilakukan gitu loh. Tapi kalau sama saja dengan menteri-menteri yang lalu, apa bedanya? Kita kecewa ya? Bukan kecewa, artinya jejak rekam sebagai seorang aktivis nggak terlihat gitu. Integritasnya kok jadi luntur gitu. Padahal banyak jalan menuju Roma ya. Kendala-kendala itu kan sebenarnya ya masih bisa dicari jalan keluarnya, bukan kemudian berhenti pada dilema. Saya kira tidak perlu dilema karena kerusakan lingkungan ini sudah pada taraf yang sangat mengkhawatirkan gitu ya. Yang kedua, sekali lagi ini ada korelasi bagaimana pemerintah itu betul-betul eksis gitu loh. Ya, dia bagaimana menjaga kepentingan yang lebih besar. Gitu. Atau sebenarnya Menteri Jumhur ini bukan sedang curhat bahwa dirinya dilema, tapi itu isyarat agar pihak kampus mendukung beliau untuk langkah-langkah seperti yang Anda Kalau sebutkan. itu udah pasti ya, nggak usah diminta, sudah pasti. Saya kira hampir semua kampus. Makanya saya undang ke UNAS itu, kebetulan beliau alumni, untuk memberikan isyarat, pesan kepada publik, kampus akan mendukung kebijakan pemerintah Prabowo, juga dalam ini adalah Menteri LH, Lingkungan, sepanjang dia komit untuk memperbaiki, untuk mengevaluasi, ya, untuk mencari jalan keluar
agar kerusakan lingkungan itu udah stop, enough. Lalu apa gitu loh. Nah, saya seperti yang kemukakan Bang Brony, ini bukan persoalan goodwill, betul. Ini masalahnya berani atau tidak. Loh, soal Kuncinya berani di situ ya. Ya, soal berani tidak, itulah yang saya katakan. Ini persoalan ujungnya itu law enforcement. Law enforcement itu adalah kebijakan yang coba meluruskan bengkok. Nah, tadi yang menarik, tadi usulan dari Pak Dr. Kaban, harus pendekatannya saintifik. Kenapa tidak karena ini ada semacam kerjasama dengan para ahli lingkungan untuk mengevaluasi semua, gitu ya? Apa susahnya gitu loh? Ya, jadi tidak hanya sendiri, jadi stakeholder itu bisa diajak untuk menyelamatkan lingkungan, gitu. Sekaligus juga merubah paradigma pembangunan. Sebenarnya kan ini kan ada paradigma baru, ekonomi hijau, itu kan salah satu, apalagi kan banyak ya paradigma baru yang berkembang dari segi pendekatan saintifik gitu loh. Nah, ini kita menunggu. Jadi bagaimana penglibatan stakeholder, kampus, NGO, perkumpulan adat, apalagi Kelompok-kelompok kritis lah. kelompok-kelompok kritis ya yang concern ya, sangat concern pada lingkungan. Jadi Pak Jumhur, Anda tidak sendiri. Banyak ini pendukungnya gitu loh. Nah, kita sudah kasih syarat. Kampus mendukung. Nah, coba barangkali bisa juga nanti ke kampus yang lain lagi untuk mendeklar. Bila perlu dipaparkan itu. Ya, berapa izin yang bermasalah. Nggak ada masalah. Kan harus transparan gitu loh ya. Supaya kampus betul-betul dia juga tergugah gitu loh. Karena kan kampus juga ada semacam budaya yang terbangun ya. Sebagian, tidak semua ya, mereka juga apatis. Berapa kali pun kita ingatkan ya, jangan melakukan kerusakan lingkungan, nggak peduli juga, ya sudahlah ya, kampus lebih mengambil jalan nyaman ya, mereka tidak. Tetapi kalau seorang menteri bekas aktivis bisa menggugah kampus, saya kira luar biasa itu ya. Saya kira zaman eranya Pak Jumhur lah, bahwa lingkungan itu paling nggak, ya kita nggak terlalu ideal juga, paling nggak setengahnya bisa diselesaikan, udah luar biasa gitu. Supaya ada justifikasi, supaya beliau bisa nyambung gitu kan. Tapi kalau seorang politisi, seorang aktivis, kalau tidak ada gregetnya, tidak ada prestasinya, tidak ada legacy, nanti orang akan mengatakan, lihat tuh seorang aktivis, kalau udah masuk kekuasaan, lupa dia. Nah, jadi kita ingatkan, supaya beliau tidak lupa. Ini kan teman kita juga gitu ya. Nah, jadi Pak Jumhur, Anda masuk kabinet, tentu teman-teman juga senang, kelompok kritis juga senang, tetapi Anda di sana, apa yang Anda lakukan untuk ya memperbaiki kerusakan lingkungan? Itu tesisnya. Baik, Kalau lingkungan dan sumber daya alam itu adalah publik, itu adalah hak menguasai negara, maka perizinan persetujuan lingkungan juga adalah publik. Jadi langkah pertama kalau Pak Jumhur mau mainkan ini mendapatkan dukungan publik, spill aja, buka aja siapa yang mengusulkan persetujuan lingkungan yang ratusan itu. Biar kampus periksa, publik baca, kita minta informasinya secara terbuka, apalagi ini sekarang rezim keterbukaan informasi publik. Ijazah yang punya perusahaan itu bisa kita tanya, apakah ijazahnya SMA atau perguruan tinggi misalnya. Jadi dengan alasan rezim keterbukaan informasi publik, mungkin besok-besok Pak Jumhur bisa tuh menjelaskan, hari ini saya sudah menerima permohonan persetujuan. Ini dia. dan Ini itu bukan dokumen privat ya, tapi dokumen publik ya, Ya, surat permohonan itu. yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kan itu dalil saya bahwa ini sumber daya alam, hak menguasai negara, perizinan itu publik. Sampaikan aja itu kepada publik. Agar Pak Jumhur, Menteri Lingkungan Hidup, mendapatkan keberanian publik itu dari energi sumber daya manusia yang mendoakannya gitu kan. Apalagi ditambah gizinya dari kekuatan kampus, para pemikir, para aktivis. Jadi saya kira memang kita sebagai masyarakat sipil harus mendukung keberanian yang akan diorkestrasi oleh Pak Jumhur untuk menjaga lingkungan itu. Palang yang terakhir, persetujuan lingkungan,
dengan cara buka itu kepada publik. Dan publik dengan segala kecerdasan yang dimilikinya, yang berhasil menelusuri lewat data secara algoritma data dan digital, kan bisa menjadi kontributor. Izin-izin itu harus diuji kepada publik, bukan cuma diuji kepada stafnya Pak Jumhur. Baik, Bang Yoni, Prof. TB, dan Pak Kaban, mungkin perlu juga ini seruan untuk kepentingan menjaga lingkungan hidup yang sebagian sudah rusak ini, untuk menyampaikan sejumlah pesan pada pemerintah, terutama untuk berani menegakkan aturan, berani melakukan keterbukaan seperti yang disampaikan oleh Jani, termasuk juga pesan kepada para pelaku dunia usaha di sektor industri apapun. Silakan Pak Kaban. Ya, saya sangat mengapresiasi idealisme yang dimiliki oleh Menteri Lingkungan Hidup. Ya, nah, karena itu mempublikasi seluruh pihak-pihak yang telah mengajukan permohonan biar diuji oleh publik. Apakah yang dilakukan yang itu sudah memenuhi standar? Karena Indonesia ya harus menjadi negara yang boleh dikatakan harus bebas emisi. Ya. Nah, menjadi negara bebas emisi tentu tantangannya sangat berat. Atau dengan kata lain, bagaimana Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup dalam Kabinet Merah Putih PS08 itu bisa berkontribusi, ya, bisa berkontribusi untuk menurunkan emisi. Saya pikir itu. Baik, silakan Bang Yani. Dengan pendekatan administrasi dan arsip yang mempunyai integritas dan basis kepentingan publik dengan prinsip keterbukaan informasi publik, saya kira itu sudah banyak membantu Pak Jumhur untuk tidak lagi berada pada posisi dilema. Apalagi diperkuat oleh para expert pakar dari binaan Prodi Ilmu Politik Lingkungan Universitas Nasional. Itu akan dengan mudah men-tracing, baik itu administrasi, data, arsip, sampai kepada kebijakan ini conflict of law atau tidak. Dan ini yang menjadi menjadi ciri baru Pak Jumhur membuka keterbukaan informasi publik setiap helai surat persetujuan perizinan yang disampaikannya. Saya kira itu sebuah kemajuan yang luar biasa, dan itu adalah keberanian saya kira. Saya kira itu. Saya cukup sampai situ. Prof. Ya, saya tidak ragu kalau Pak Jumhur itu tidak berani, karena latar belakang tokoh buruh, dan di dalam selama menjalankan sebagai seorang aktivis, kita sudah tahu ya, punya idealisme yang sangat kuat. Tentu saja beliau akan membawa harapan ya bagi rakyat Indonesia, sekaligus juga apa yang kemarin diperjuangkan oleh kami untuk membentuk paradigma baru ya tentang membangun Indonesia. Saya kira inilah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kami itu punya komitmen yang sangat kuat sebagaimana yang dideklar. Nah, sekarang sudah ada kesempatan. Kami Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia. Iya. Penyelamatan Indonesia, kata kuncinya. Dan yang terakhir, Pak Jumhur ini alumni Kampus Perjuangan. Jadi saya kira sebagai idealisme, ideologi perubahan lebih dari cukup. Gitu ya. Jadi kita berharap, sangat berharap tentu saja, agar Indonesia ke depan wajahnya itu tidak lagi membawa pesimisme melalui penertiban, perbaikan lingkungan. Kata kunci penegakan hukum. Baik, terima kasih Pak Kaban, Bang Joni, dan Prof. TB. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya hanya di Jurnal Politik TV, media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Allahu Akbar. Allahu Akbar.